Kamu jangan kurang ajar ya. Yang setan itu kamu dan momimu, bukan aku. Bentak Iriana sambil menatap Kiara dengan mata yang melotot. Tangannya juga diangkat seperti akan melayangkan tamparan. Jaga sikapmu. Jangan sekali-kali membentak atau memukul anakku. Atau kamu sendiri yang akan menerima akibatnya. Tak terima melihat anaknya dibentak-bentak, Brian langsung pasang badan. Ia bentak balik Iriana sambil sedikit mengancamnya. Sampai Iriana membisu dan tidak bisa menjawab apapun. Aku tidak peduli apa alasanmu masih berada di rumah ini, tapi ingat Iriana, perlakukan Kara dan Kiara dengan baik. Karena mereka adalah anak dan istriku. Ucap Brian lagi dengan tegas dan penuh penekanan. Juga langsung menatap ke arah Papa Teddy agar ayahnya itu tahu jika ucapan barusan ditujukan untuknya pula. Sikap Brian tersebut sontak membuat Iriana dan Papa Teddy benar-benar tak berkutik, karena langsung teringat dengan video panas mereka. Sekarang meski kesal dan ingin marah, mereka berdua harus tetap menuruti semua perkataan Brian. Karena jika tidak, maka nama baik mereka sendiri yang akan hancur. Sudah, sekarang ayo duduk dulu biar lebih enak ngobrolnya, kata Papa Teddy, tak lagi bersikap keras dan kasar pada Brian. Bahkan terhadap Kara dan Kiara, Papa Teddy juga bersikap baik. Mempersilakan mereka duduk seperti pada menantu dan cucu yang diakui. Akhirnya mereka pun berkumpul di ruang tengah. Kara masih dengan perasaan canggungnya karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan Papa Teddy. Lebih-lebih lagi di sana juga ada Iriana, wanita yang sebelumnya menjadi atasan tapi kini malah menjadi mantan madu. Menyadari bahwa Kara kurang nyaman dengan situasi tersebut, Brian tak henti-hentinya menggenggam tangan Kara. Memberikan ketenangan dan rasa aman untuk istri tercinta. Sebenarnya Iriana sangat muak melihat itu semua, ingin sekali melepaskan genggaman Brian dan membuatnya jauh-jauh dari Kara. Namun ancaman Brian tentang video skandalnya membuat Iriana tak bisa melakukan apapun. Jadi ini anakmu Brian? Tanya Papa Teddy sambil melirik Kiara. Benar Pak, ini Kiara anak kandungnya. Dan dia adalah Kara, istri yang sangat aku cintai. Brian membalas pertanyaan ayahnya dengan bangga. Kara pun kemudian mengangguk dan mengulum senyum saat Brian mengenalkannya pada Papa Teddy. Meski kehadirannya akan diterima atau tidak, yang penting dia bersikap sopan. Karena bagaimanapun Papa Teddy adalah ayahnya Brian yang harus dihormati. Sejak kapan kalian menikah? Tanya Papa Teddy lagi. Dan Brian pun menjelaskan kapan pernikahan mereka dilangsungkan, sekaligus menegaskan bahwa Kara adalah wanita yang dia tunggu sejak lama. Sambil menjelaskan, Brian merangkul Kara dengan mesra, seperti sengaja ingin menunjukkannya pada Papa Teddy dan Iriana. Papa Teddy tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tapi Iriana yang sangat kesal. Semakin benci dia melihat kedekatan Kara dan Brian. Atas dasar apa wanita seperti Kara bisa bersanding dengan Brian? Padahal tidak setara sama sekali. Seharusnya posisi itu milikku. Seharusnya aku yang menjadi istri Brian dan melahirkan anak untuknya. Seharusnya aku yang dikenalkan pada orang-orang. Tapi wanita rendahan ini telah merebut semuanya dariku. Batin Iriana dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Niatnya berada di sana untuk membuat Kara jera dan sadar bahwa dirinya tidak sebanding dengan Brian, tapi ternyata malah dirinya yang semakin merana dibuat Brian. Berapa usia Kiara sekarang? Tanya Papa Teddy. Ingin tahu lebih banyak tentang Kiara, sampai tak sadar dengan raut wajah Iriana yang semakin masam. Uciaku sudah 4 tahun. Aku sudah bikel, cebental lagi macuk sekolah. Kiara sendiri yang menjawabnya, dan itu menggemaskan sekali. Papa Teddy yang awalnya tidak suka dengan Kiara karena lahir dari rahim wanita yang tak jelas, sekarang mulai bisa menerimanya.
Kiara tidak seburuk yang dia bayangkan. Selain tingkahnya yang menggemaskan, gadis kecil itu juga tahu sopan santun. Nampak jelas jika dia dididik dengan baik. Papa Teddy pun tidak hanya bertanya tentang usia Kiara saja, tapi juga menanyakan tentang makanan kesukaan, mainan kesukaan, dan lain sebagainya. Aku suka semua makanan yang enak-enak. Tapi aku paling suka sama ice cream. Laca cetelo beli kayak di mall ya dat. Enak sekali, ucap Kiara. Lalu dia bercerita dengan riangnya bagaimana keseruan bermain dan berbelanja di mall. Papa Teddy mendengarkannya sambil mengangguk-angguk. Dilihat-lihat semakin lama Kiara memang semakin menggemaskan. Tingkahnya tidak jauh beda dengan masa kecil Brian dulu. Kiara suka pergi ke mall ya? Tanya Papa Teddy. Suka sekali. Dedi, nanti main ke mall lagi ya. Sekarang kan Momi sudah tidak bekerja, kapan-kapan kita ajak ke mall ya dat, balas Kiara sambil menatap Brian. Iya sayang, nanti kita ajak Momi ke mall. Nanti Kiara boleh bermain dan belanja sepuasnya di sana. Brian tersenyum lebar saat menjawab celotehan Kiara. Tangannya juga dengan lembut mengusap puncak kepala Kiara. Sekali lihat saja orang langsung tahu betapa dekatnya hubungan ayah dan anak itu. Iriana juga bisa melihatnya dan itu membuat hatinya semakin sakit. Dia teringat lagi dengan laporan dari temannya yang katanya bertemu dengan Brian di mall. Jika dulu Iriana bisa bersandiwara dan menutupi semuanya, karena yakin kalau pada akhirnya Brian akan tetap menjadi suaminya. Tapi kini Iriana sudah kehilangan kesempatan itu. Nanti bukan hanya orang terdekat saja yang tahu bagaimana hubungannya dengan Brian, tapi juga semua orang. Dan dia harus siap menjadi bahan tertawaan karena dibuang di saat usia pernikahan baru hitungan jam. Kamu benar-benar keterlaluan Brian. Bahkan di saat seperti ini kamu masih tidak bisa menghargai keberadaanku. Kamu terus menunjukkan kedekatanmu dengan wanita dan anak sialan itu. Batin Iriana sambil membuang pandangan. Tak sudi lagi menatap Brian dan anak istrinya. Iriana lebih kecewa lagi karena Papa Teddy juga tidak pengertian seperti biasanya. Pria itu malah dengan asyiknya berbincang-bincang dengan Kiara, obrolan tidak penting yang menyakiti telinga. Jika Iriana sangat muak dengan interaksi antara Papa Teddy dan Kiara, maka Kara sangat senang, sampai bibirnya terus mengulum senyum lebar. Meski misalnya Papa tidak bisa menerima aku, asal bisa menerima Kiara saja aku sudah senang. Dari kecil Kiara hanya bersamaku. Sekarang biarkan dia menikmati kasih sayang dari ayah dan kakeknya. Batin Kara. Tinggallah di sini Brian dan penuhi keinginan mendiang mamamu, ucap Papa Teddy pada Brian, setelah beberapa menit mengobrol dengan Kiara. Permintaan yang sederhana tapi membuat Iriana tidak senang. Bahkan dengan berani, Iriana langsung menyahut dan membantah keinginan Papa Teddy. Mereka sudah punya rumah sendiri Pak. Kenapa harus tinggal di sini? Brian adalah anak satu-satunya di keluarga Harwell. Rumah ini adalah miliknya dan disinilah tempatnya pulang, balas Papa Teddy dengan tegas. Iriana kesal sekali dengan jawaban itu. Padahal niatnya menikah dengan Papa Teddy untuk membuat Kara tak bisa menikmati semua kekayaan keluarga Harwell, tapi ternyata dari awal saja Kara sudah mendapat izin tinggal di rumah itu. Iriana sampai mengepalkan tangan dan menghentakkan kaki saking kesalnya. Untuk pertama kalinya Papa Teddy membuat keputusan yang sangat tidak dia sukai. Tapi saat itu Iriana seperti malu sendiri, karena sedikitpun Papa Teddy tidak melihat kekesalannya. Malah terus saja membujuk Brian agar mau kembali dan tinggal di rumah tersebut. Kami pulang dulu Pak. Sudah malam waktunya Kiara tidur. Pamit Brian setelah cukup lama berada di rumah utama keluarga Harwell. Brian pamit tanpa mengatakan setuju atau tidaknya untuk tinggal di rumah tersebut.
Tinggal di sana bukan perkara sepele dan Brian harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Kara. Namun Papa Teddy nampak keberatan dengan sikap Brian. Ada perasaan tak rela ketika Brian pamit pulang dan membawa Kiara bersamanya. Melihat Kiara yang ceria dan cerewet membuat Papa Teddy mudah sekali menyayangi anak kecil tersebut. Kiara memang tidak terlihat mirip dengan Brian ataupun Kara, tapi justru mirip dengan mendiang istrinya. Dan mungkin itu juga yang membuat Papa Teddy ingin Kiara ikut tinggal bersamanya. "Brian, kenapa kamu tidak mengajak anak istrimu menginap di sini saja? Kamarmu masih rapi, setiap hari dibersihkan pelayan. Pasti Kiara juga merasa nyaman tidur di sana," bujuk Papa Teddy, mengharap Brian dan Kiara mau menginap di sana. "Kami pulang saja Pak," balas Brian. "Kenapa Brian? Apa ada sesuatunya yang kurang? Kalau memang iya, nanti tinggal ngomong sama pelayan biar disiapkan semuanya. Yang penting kamu, istrimu, dan anakmu bisa tidur dengan nyaman di sini." Papa Teddy tidak lelah membujuk Brian. Semua dia lakukan agar Brian mau menginap di sana. Dan dengan begitu dirinya masih bisa bersama-sama dengan Kiara. Jika Papa Teddy sangat berharap Brian dan Kiara malam itu menginap di sana, maka Iriana mati-matian berharap Brian membawa Kiara pulang ke rumahnya sendiri. Karena mana sudi Iriana tinggal satu atap bersama Kara. Sekarang hanya mendengar Papa Teddy membujuk mereka untuk tetap tinggal saja Iriana sudah gerah. Karena bagaimanapun Iriana menganggap Kara tidak selevel dengan dirinya. "Kami pulang saja Pak. Mungkin bisa lain kali kami akan menginap di sini," putus Brian. Malam itu tetap memilih pulang karena belum membicarakannya dengan Kara. Brian tidak mau mengambil keputusan sepihak tanpa mendengarkan pendapat Kara terlebih dahulu. Akhirnya dengan berat hati Papa Teddy terpaksa melepaskan kepergian Brian dan Kiara. Terus memandang Kiara sampai tubuh mungil itu tidak terlihat lagi. Papa Teddy yakin sebentar lagi pasti akan merindukan cucu kecilnya yang menggemaskan itu. Semoga Brian setuju untuk pulang dan tinggal di sini. Hari-hariku akan lebih berwarna jika setiap hari bisa ditemani Kiara. Batin Papa Teddy sambil mengulum senyum. Melihat itu Iriana semakin kesal sendiri. Bisa-bisanya Papa Teddy malah menyukai Kiara, padahal seharusnya Papa Teddy membenci anak itu karena lahir dari wanita rendahan seperti Kara. "Pak, kenapa sih menyuruh Brian dan wanita itu tinggal di sini? Biarkan saja mereka tinggal di rumahnya sendiri." Tidak bisa lagi menahan rasa kesal yang bercokol di hati, akhirnya Iriana melayangkan protes. Namun untuk kali ini Papa Teddy tidak setuju dengan saran Iriana. Ini adalah rumahnya Brian, Iriana. Dia berhak tinggal di sini dengan anak istrinya. Dan Papa juga ingin tinggal bersama Kiara, dia adalah cucu kandung Papa. "Tapi Pak," Iriana tetap menunjukkan keberatannya. Namun Papa Teddy juga tetap tidak meluluskan saran dari Iriana. Dengan atau tanpa persetujuan Iriana, Papa Teddy akan tetap membujuk Brian dan Kara untuk tinggal di rumah utama keluarga Harwell. Hari terus bergulir, setelah kemarin bercerai dengan Brian akhirnya hari ini Iriana dan Papa Teddy mendaftarkan pernikahan mereka. Namun pernikahan ini masih menjadi rahasia. Bahkan kedua orang tua Iriana juga belum mengetahuinya. Di mata mereka sang anak tetap menjadi istri dari Brian Harwell. Sebab Iriana merasa malu dengan pernikahan ini, makanya dia sengaja merahasiakannya. Karena bagaimana mungkin wanita muda dan cantik sepertinya, malah berakhir menjadi istri dari pria tua seperti Papa Teddy. Iriana hanya tak punya cara lain untuk membalas semua rasa sakit hatinya pada Brian dan Kara. Karena itulah sekarang rela menikah dengan Papa Teddy, karena bagaimanapun juga Iriana tak akan pernah lepas dari keluarga Harwell. "Aku sudah berkorban sampai sejauh ini. Brian,
Kara, aku berjanji tidak akan melepaskan kalian. Aku pastikan kalian nanti juga merasakan sakit dan hancur seperti aku sekarang. Batin Iriana setelah sah menjadi istri Papa Teddy. Dia bertekad akan mengendalikan Papa Teddy dan membalas sakit hatinya terhadap Brian melalui tangan pria itu. Iriana merasa sombong dan yakin bisa melakukan itu semua dengan mudah. Iriana lupa jika Brian juga merupakan orang yang tidak mudah disentuh, sekalipun oleh ayahnya sendiri. Sekarang setelah pernikahan itu terjadi, Papa Teddy mengajak Iriana untuk berkunjung ke rumah Brian. Katanya untuk mengenalkan Iriana yang kini sudah sah menjadi ibu tiri Brian. Tapi sebenarnya Papa Teddy berkunjung ke sana hanya untuk mengunjungi sang cucu. Menjelang malam mereka tiba di rumah Brian. Sangat beruntung ketiganya ada di rumah, jadi Papa Teddy bisa bertemu lagi dengan Kiara. Papa Teddy sangat senang sampai terus tersenyum. Bisa memeluk dan bercengkerama dengan Kiara lagi. Namun berbeda jauh dengan Iriana yang merasa kesal dan terus memasang wajah masam. Semakin lama melihat Kiara, Iriana malah merasa semakin muak. Brian, selain menjenguk kalian Papa kesini juga karena ingin memberitahukan hal penting, ucap Papa Teddy di saat mereka semua sudah duduk dalam satu ruangan. Hal penting apa Pak? Tanya Brian penasaran. Papa sudah menikah dengan Iriana. Sekarang dia sudah resmi menjadi mama tirimu, menjadi neneknya Kiara, dan juga menjadi mertuanya Kara. Jadi Papa harap kalian bisa menghargai Iriana sebagai istri Papa, balas Papa Teddy sangat mengejutkan Brian dan juga Kara. Meskipun Brian sudah melihat panasnya skandal mereka beberapa hari yang lalu, tapi tidak menyangka jika Iriana benar-benar melangkah sejauh itu. Masih tidak bisa dipercaya aku pernah punya hubungan dengan wanita seperti dia. Sangat gila. Batin Brian. Semakin rendah harga diri Iriana sekarang di mata Brian. Di samping Brian, Kara juga tidak kalah terkejutnya. Meskipun kemarin sudah mendengar sendiri bahwa Iriana akan menikah dengan Papa Teddy. Namun Kara juga tidak menyangka kalau Iriana serius, bahkan langsung membuktikan ucapannya dalam waktu dekat. Di mata Kara, Iriana juga merupakan wanita cantik dengan karir yang mentereng. Meski tidak dengan Brian, tapi Iriana masih bisa mencari lelaki lain yang muda dan tampan. Bukan malah berakhir dengan Papa Teddy yang sudah sangat berumur, bahkan sudah pensiun dari pekerjaannya. Apalagi status Papa Teddy adalah mantan mertuanya. Apa kata orang-orang nanti jika mereka tahu tentang pernikahan ini? Apa Nona Iriana tidak pernah berpikir sejauh itu? Batin Kara. Di saat Brian dan Kara masih sibuk dengan batinnya sendiri-sendiri, Kiara juga ikut sibuk menatap Iriana. Dia heran, kenapa wanita yang dikenalkan sebagai neneknya itu masih sangat muda. Nampak seumuran dengan mominya. Padahal yang Kiara tahu namanya nenek itu pasti sudah tua. Mom, kenapa nenek Iliana masih muda sekali? Apa jangan-jangan nenek Iliana itu nenek jadi-jadian ya Mom? Tanya Kiara pada Kara. Suaranya pelan karena niatnya hanya berbisik. Tapi sebenarnya suara Kiara masih bisa didengar oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Iriana juga mendengarnya. Dan dia langsung mendelik karena mulut kecil Kiara kembali mengomentarinya dengan pedas. Dasar bocah sialan. Tidak tahu sopan santun. Awas saja ya nanti aku akan membuatmu menangis sampai minta ampun padaku. Batin Iriana dengan sebal. Kalau tidak ingat ada Brian di sana, Iriana sudah membuat perhitungan dengan Kiara. Tapi karena ada Brian dan lelaki itu masih memegang video panasnya, mau tidak mau Iriana hanya diam dan memendam sendiri kekesalannya. Kiara, tidak boleh bicara seperti itu sayang, balas Kara dengan berbisik, menegur sang anak agar tidak keterlaluan. Bagaimanapun Kiara juga harus menghormati Iriana sebagai neneknya.
Kan Kiara cuma tanya Mom. Balas Kiara, kini suaranya malah terdengar tinggi. Kiara, aku bukan nenek jadi-jadian, tapi aku benar-benar nenekmu, sahut Iriana tak bisa diam. Benar Mom, tante itu nenekku. Iya sayang, beliau nenekmu. Ya ampun, seperti di film-film. Seperti di film. Tanya Papa Teddy, yang selalu suka celoteh Kiara. Iya Kek, putri cantik seperti ku punya nenek yang seperti nenek sihir, cantik tapi jahat. Papa Teddy malah tertawa terbahak-bahak.